Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum Ustadz, apa hukumnya minta ruqyah? Iya ya, ikhwah, hukum minta ruqyah itu enaknya apa? Boleh apa nggak boleh? Enaknya apa ya? Kalau kita lihat dari beberapa aqwalnya para ulama, salah satunya nanti antum bisa lihat di kitab Jami'us Suruh Kitabut Tauhid. Ada pernyataan Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan, ya sarannya kitab Tauhid ya, bahwasanya mereka mengatakan meminta ruqyah jikalau memang dibutuhkan fayajuz, maka boleh kalau dibutuhkan. Karena setiap orang memiliki keimanan yang berbeda-beda, tauhid yang bertingkat-tingkat. Ada orang yang dikasih penyakit bisa sabar, ada orang yang gak bisa sabar. Maka bagi orang yang gak sabar, belum bisa sabar pol, maka boleh dia meminta ruqyah. Jawaban ini sebenarnya panjang, mungkin kita akan adakan kajian khusus daurah meminta ruqyah ya. Hukum meminta ruqyah. Sebenarnya pertama, hadis yang menjelaskan tentang orang yang 70.000 masuk surga tanpa hisab, itu hadis menjelaskan tentang keutamaan meninggalkan ruqyah, bukan hadis yang menjelaskan larangan minta ruqyah. Tolong dibedakan. Bagi orang yang meninggalkan, keutamaannya nggak minta ruqyah adalah masuk surga tanpa hisab. Tapi bukan berarti hal itu menjadi larangan, bahkan hukumnya sampai ke derajat haram bagi orang yang meminta ruqyah. Disebutkan pula di dalam kitabnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari di hadis ini. Antum lihat syarahnya. Karena lanjutan hadis ini, mereka yang masuk surga tanpa hisab bi ghairi hisab adalah la yastarkun wala yaktawun wala yatatayyarun. Tidak tatayur, juga tidak berobat dengan api, tidak ruqyah. Lanjutan hadisnya adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang super duper takwanya, tawakalnya kepada Allah, berserah dirinya itu luar biasa. Maka orang yang tawakal yang luar biasa, bahkan sampai-sampai dia tidak mau merepoti orang lain. Kalau cambuknya jatuh, nggak minta pertolongan orang lain, cukup dia bersandar kepada Allah. Dia sakit pun cukup bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pengobatan api dengan ruqyah sudah nggak dibutuhkan lagi. Maka kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, ini adalah khawasul khas, auliaul khas, yakni para wali-wali Allah yang khusus yang bisa menempatkan derajat masuk surga tanpa hisab. Ini orang-orang yang hebat sekali. Lah kita masih suka marah Pak, kadang emosi. Jangankan gitu ya, apalagi gimana ya, masuk surga tanpa hisab itu kan nggak mudah ya. Bukan sekedar hanya menghindari tidak minta ruqyah, tapi ada hal-hal lagi yang harus diperhatikan. Makanya bantahan ini sebenarnya bukan bantahan. Kalau kita lihat dari pendapat yang lain, biar kita itu bisa luas ya memandangnya ya, bukan hanya satu pendapat. Bab masalah ini ulama juga ada perbedaan pendapat. Justru pendapat yang mengatakan boleh ini ya banyak sekali. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ruqyah itu merupakan bagian dari tadawi, pengobatan. Kalau pengobatan sama juga dengan bekam, dengan ke rumah sakit, dengan pijat, dengan herbal. Sehingga ketika orang butuh, boleh untuk berobat dengan ruqyah. Cuma tadi tidak mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau memang antum masih berupaya dan semangat untuk mencari surga tanpa hisab, silahkan. Gak usah minta ruqyah ketika kena gangguan sihir ataupun kena gangguan jin. Tidak ada masalah. Tapi bagi orang yang memang butuh, jangan dicegah, jangan dilarang. Memang butuh, imannya belum kuat,
orang awam lagi, saya minta ruqyah, jangan minta ruqyah, nanti nggak surga tanpa hisab. Gimana saya sakit ngeluh kayak gini, kayak dipukul-pukul palu, nggak boleh minta ruqyah, terus diapakan saya? Ke dukun nggak boleh, ruqyah nggak boleh, terus apa solusinya? Sabaro. Emang enak sabar itu, berat kan, nggak bisa seperti itu. Makanya kalau memang dibutuhkan, boleh seseorang untuk meminta ruqyah. Kemudian bantahan lagi yang lainnya, orang yang meninggalkan keutamaan belum tentu terjatuh dalam perbuatan yang dilarang atau yang haram. Ini sudah mulai pelajaran usul fiqh ini ya. Jadi orang yang meninggalkan keutamaan belum tentu harus terjatuh dalam hal yang dilarang. Contoh misalkan kita tahu puasa Nabi Daud keutamaannya sangat besar. Apakah ketika kita tidak puasa Daud dikatakan kita itu termasuk orang yang nggak kokoh akidahnya? Misalkan ya, orang yang jelek, orang buruk, kan enggak. Padahal kita tahu itu utama puasa Nabi Daud. Tapi bagi orang belum mampu melaksanakannya, meninggalkan keutamaannya, tidak harus terjatuh dalam hal yang dilarang oleh Allah ataupun makruh. Demikian juga orang yang meninggalkan keutamaan untuk masuk surga tanpa hisab, dia tinggalkan karena bisa saja dia semakin taat ketika sudah sembuh. Karena orang kena gangguan jin itu, Pak, ya ikhwan ya, itu sakit, buat ibadah nggak enak, buat baca Quran kayak tercekik, buat ibadah males, nggak enak sama sekali. Tetapi ketika sembuh, Masya Allah, dia bisa menikmati ibadah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjang ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin, orang yang mau surga tanpa hisab derajatnya belum tentu lebih tinggi daripada orang yang minta ruqyah. Gitu loh ya. Kalau surga duluan oke, tapi masa tingkatan dan derajat belum tentu orang yang minta ruqyah derajatnya lebih rendah. Bisa jadi ketika orang itu minta ruqyah, kemudian dia sadar faham dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tingkatkan ibadahnya, akhlaknya, maka sungguh kebaikannya semakin meningkat dan akan menyamai orang yang masuk surga tanpa hisab. Kata Syekh Ibnu Utsaimin seperti itu, dan Hafidz Ibnu Hajar, dan masih banyak lagi bantahan atau jawaban-jawaban tentang masalah hukum meminta ruqyah. Jadi kesimpulannya al-khulassah, meminta ruqyah boleh jika dibutuhkan. Kalau nggak butuh ngapain minta ruqyah?